Selamat pagi anak-anak. Senang pada pagi hari ini kita bisa bertemu melalui chapel di hari Jumat 7 Agustus 2020. Kita bersyukur ya, meskipun tidak bisa bertemu dengan langsung, tapi kita masih bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan dari rumah. Are you ready? Kita akan pujikan lagu pertama, Ku Istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Kita pujikan sekali lagi ya dengan bersemangat. Dunia boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Istimewa, istimewa. Nah, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, telinga kita, mata kita, agar kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita pujikan satu lagu, Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong
menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Hai, good morning all of you. Wah, Teacher Dewi lihat semuanya sudah siap untuk chapel ya. Tapi Teacher Dewi belum dengar suaranya. Coba Teacher Dewi mau sapa semuanya ya. Kalau Teacher Dewi bilang good morning, kalian bilang apa ya? Betul, bilang good morning teacher. Tapi jangan lupa sambil lambaikan tanganmu dan berikan senyummu yang terbaik. Oke? Yuk kita coba. Good morning all of you. Thank you. Teacher Dewi berharap semuanya di rumah dalam kondisi baik-baik saja ya. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Hari ini Teacher Dewi mau bercerita tentang, loh, kok tiba-tiba gelap ya? Ada apa ini? Oh iya, Teacher Dewi kan mau bercerita tentang You are God's image. Yuk sama-sama kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Pada mulanya langit dan bumi belum berbentuk dan kosong. Lalu Allah berfirman, jadilah terang. Wow, sekarang terang ya. Lalu Allah berfirman, jadilah cakrawala. Wow, langitnya cerah ya. Lalu Allah berfirman, jadilah daratan, lautan, dan tumbuh-tumbuhan. Wah, coba kamu sama teacher lihat. Tumbuhannya bagus-bagus, cantik-cantik ya. Lalu Allah berfirman, jadilah benda-benda penerang. Tuh lihat, ada bintang, bulan, dan matahari. Teacher Dewi suka sama bintangnya, cantik loh. Lalu Allah berfirman, jadilah binatang-binatang di air dan burung-burung di udara. Loh, ada burung, lucu sekali dia ya. Lalu Allah berfirman, jadilah binatang darat. Sebentar, Teacher Dewi mendengar suara binatang apa itu ya? Ayo tebak, suara apa itu? Betul, suara anjing. Ada lagi, satu lagi. Coba dengarkan. Suara apa itu ya? Betul, suara kucing. Good job. Anak-anak, Allah melihat bahwa semua yang diciptakan Allah itu sungguh amat baik. Tapi apakah sudah selesai? Belum. Pada hari ke-6 juga Allah menciptakan manusia. Tapi Allah menciptakan manusia berbeda dengan Allah menciptakan ciptaannya yang lain. Apakah kamu tahu apa bedanya? Yuk kita sama-sama belajar. Nah, bagaimana caranya Allah menciptakan manusia? Allah menciptakan manusia tidak dengan berfirman, tetapi Allah bekerja dengan tangannya sendiri. Bagaimana itu? Allah mengambil debu tanah lalu membentuknya menjadi seorang manusia. Sama seperti kamu main Play-Doh ya, bayangkan seperti itu. Nah,
Setelah itu Allah menghembuskan nafasnya sendiri seperti ini. Tiba-tiba manusia itu hidup dan bisa bergerak. Allah menamai manusia itu adalah Adam. Tetapi Allah melihat bahwa Adam itu seorang diri, gak ada temannya. Lalu Allah membuat Adam tertidur. Ketika Adam tertidur, Allah mengambil tulang rusuk dari Adam dan menjadikan seorang wanita. Wanita itu diberi nama Hawa. Itulah penciptaan hari pertama sampai dengan hari ke-6. Pada hari ke-7 Allah beristirahat. Anak-anak, cara Allah menciptakan manusia dengan cara Allah menciptakan ciptaannya yang lain itu berbeda. Apakah kamu bisa menemukan apa perbedaannya? Yuk kita sama-sama pikirkan. Apa bedanya ya? Ya, betul. Cara Allah menciptakan ciptaannya adalah dengan Allah berfirman, dengan mengatakan sesuatu. Allah berfirman. Tapi bagaimana ketika Allah menciptakan manusia? Allah tidak berfirman, tapi Allah menggunakan tangannya sendiri dan menghembuskan nafas kehidupan. Sampai jadilah manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Cara inilah ketika Allah menghembuskan nafas kehidupan, itu yang disebut God's image, atau manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Nah, sekarang kita sama-sama mau belajar artinya God's image. Apa sih itu artinya God's image? Teacher Dewi punya sebuah cermin. Coba kita lihat sama-sama. Apakah kamu punya cermin di rumah? Pasti punya. Setiap selesai mandi, kamu pasti bercermin kan? Supaya kelihatan ganteng dan cantik. Nah, Teacher Dewi sekarang mau bercermin. Yuk kita sama-sama perhatikan. Ketika kita bercermin, apa yang kamu lihat di cermin itu ya? Iya, betul. Kamu bisa melihat wajahmu sama persis dengan gambar di cermin. Lalu kalau Teacher Dewi menggerakkan tangan, apa yang terjadi di cerminnya? Betul, gambar di cermin juga akan sama persis dengan gerakan tangannya Teacher Dewi. Teacher Dewi mau katakan bahwa kamu dan saya adalah seperti cermin bagi Allah. Apa artinya? Artinya bahwa kamu dan saya harus mencerminkan sifat-sifat Allah dalam kehidupan kita. Istimewa bukan? Tapi bagaimana caranya aku bisa mencerminkan tentang sifat-sifat Allah dalam kehidupan kita? Sama-sama belajar yuk. Teacher Dewi punya 3P. Apa itu 3P? P-nya ada 3. P, P, dan P. Coba kita perhatikan sama-sama. P yang pertama adalah perkataan. Itu artinya jika kita adalah God's image atau cerminan Allah, maka semua perkataan yang kita keluarkan adalah perkataan yang baik, yang bisa menjadi berkat buat orang lain. Contohnya bagaimana ya? Contohnya, kamu mengatakan kepada temanmu, "Hei Sheryl, kamu hebat." Nah, itu artinya perkataanmu menjadi berkat buat orang lain. Tapi coba kalau Teacher Dewi bilang gini, contoh loh ya, contoh saja, kamu bilang sama temanmu, "Hai Andi, kulitmu kok hitam? Kamu jelek sekali." Nah, apakah itu artinya kamu menjadi God's image
atau cerminan Allah? Tentu tidak. Allah tidak mau kamu seperti itu. P yang kedua, perbuatan. Jika kita adalah God's image atau cerminan Allah, maka semua perbuatan yang kita lakukan haruslah perbuatan yang baik, yang bisa menjadi berkat buat orang lain. Jadi kasih contoh loh ya. Contohnya, kamu suka menolong temanmu. Itu artinya kamu menjadi God's image atau cerminan Allah. Tapi jadi punya contoh lagi. Kalau misalnya kamu suka pukul adik atau pukul teman, apakah itu artinya kamu menjadi God's image atau cerminan Allah? Tentu tidak. Allah tidak mau kamu berbuat seperti itu. Sekarang P yang ketiga ya. P yang ketiga adalah pikiran. Jika kita adalah God's image atau cerminan Allah, maka semua pikiran yang kita lakukan adalah pikiran yang baik, yang bisa menjadi berkat buat orang lain. Contohnya nih ya, kamu selalu memikirkan hal-hal yang baik tentang temanmu. Itu artinya kamu menjadi God's image, cerminan Allah. Tapi kalau contohnya begini, kamu suka curiga-curiga sama teman, kamu suka iri-iri sama teman, apakah itu artinya kamu menjadi God's image? Tentu tidak. Allah tidak mau kamu memikirkan hal-hal yang buruk tentang temanmu. Sekarang Teacher Dewi mau ajak kalian membaca satu ayat firman Tuhan. Semuanya bersuara ya membacakan ayat ini. Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Anak-anak, ingatlah selalu bahwa kamu dan saya adalah God's image. Itu artinya semua perkataanmu, perbuatanmu, dan pikiranmu haruslah mencerminkan tentang siapa Allah dalam kehidupan kita. Dan kamu bisa menjadi berkat buat orang lain. Sekarang, ambillah alat tulismu. Ambil juga selembar kertas kosong atau buku catatan Bible-mu juga boleh, atau juga buku catatan dedemu juga boleh. Nah, Teacher Dewi mau kalian menuliskan 2 perkataan yang sesuai dengan God's image, 2 perbuatan yang sesuai dengan God's image, dan 2 pikiran yang sesuai dengan God's image. Seperti contoh berikut ini. Jika kamu sudah selesai, tolong fotolah hasil pekerjaanmu dan uploadlah di Google Classroom. Nah, anak-anak, terima kasih kalian sudah mengikuti chapel hari ini dengan baik dan sukacita. Sampai ketemu lagi ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.